Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah perjumpakan kita, kumpulkan kita di majlis yang insya Allah didoakan siapapun yang hadir oleh para malaikat, dan dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan turun ketenangan di dalam hati orang yang hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan di minggu lalu di Musalla Shoto, kita telah sama-sama mengkaji tentang kemuliaan dan keistimewaan orang yang menunaikan zakat mal. Mungkin ada yang bertanya, saya kayaknya sih tidak termasuk yang wajib zakat, Ustaz, karena harta saya tidak sampai nisab. Artinya keistimewaan yang disebutkan pada majelis minggu lalu mungkin tidak bisa diamalkan oleh sebagian kita. Maka pada malam hari ini kita masuk ke bab yang baru tentang keistimewaan, kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang rajin bersedekah. Nah, kalau sedekah nggak butuh nisab.
nggak harus kaya. Jadi nggak ada alasan aku nggak bisa sedekah Ustadz karena nggak punya harta yang banyak. Enggak, 1000 pun insya Allah itu dianggap sedekah yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena ini cukup banyak, jadi nanti kami akan pilah dan pilih, semoga tidak mengurangi daripada maksud daripada muallif Sayyid Muhammad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang pertama kata beliau, as-sadaqatu tazidu fil umri wa yudhhibullahu biha ardhal al-akhlaqi wa aswa'aha wa yahfadhu biha al-'abda min al-faqr atau yahfadhu biha al-'abdu min al-faqr. Bahwasanya yang pertama, orang yang rajin sedekah itu akan ditambahkan umurnya, akan ditambahkan, dipanjangkan umurnya. Nah, makna ditambahkan umur di sini bukan ditambah bilangan tahunnya. Artinya ada wong lah dicatat sama Allah umurnya 63 tahun. Kalau dia sedekah, rajin sedekah, laju 64 tahun misalnya. Tidak, 63. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Lalu apa yang dimaksud dengan Allah tambahkan umurnya bagi orang yang rajin sedekah? Maksudnya berkah. Meski umurnya waktunya sama, satu hari saya punya 24 jam, bapak punya 24 jam, atau si fulan punya 24 jam, sedangkan fulan yang lain, orang yang lain punya 24 jam yang sama. Kita ini sama-sama punya 24 jam dalam satu hari, tapi di antara kita ada yang 24 jam itu isinya kebaikan semua, mulai dari sholat subuh, kemudian mencari nafkah, kemudian ngaji, ibadah semua. Sedangkan ada satu orang 24 jamnya maksiat semua. Nah, siapa yang menentukan kenapa orang ini banyak mendapatkan kemudahan untuk taat, sedangkan yang satu banyak kemudahan untuk melakukan maksiat? Salah satu faktornya adalah sedekah. Orang yang rajin sedekah akan diberkahi waktunya, akan diberkahi umurnya dengan diisi pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan. Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, an Amr bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatal muslim tazidu fil umur. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu menambah di umur. Menambah umur, apa maksudnya? Disebutkan oleh Sayyid Muhammad, wal muradu bi ziyadatil umri al barakatu fihi, yaitu yang dimaksud dengan ditambah umur adalah keberkahan. Umurnya makin apa yang dimaksud umurnya berkah, waktunya berkah? Bi an yuwaffaq lil a'malis salihah, yaitu diberikan taufik, kemudahan untuk melakukan amal-amal saleh. Fa ya'mal fi sanawatin qalilatin minal khair ma la ya'maluhu ghairuhu fi sanawatin katsira. Ya, di mana dia mampu melakukan perbuatan amal soleh dalam waktu yang singkat, yang itu tidak mampu dilakukan orang lain dalam waktu yang lama. Saya ambil contoh di Indonesia saja misalnya, bagaimana keberkahan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Lihat Pak, berkahnya sampai hari ini tuh Pak. Muhammadiyah berapa ratus punya rumah sakit, punya sekolahan, punya universitas, punya panti asuhan. NU punya berapa puluh ribu pondok pesantren di Indonesia dengan para kiai-kiai dan ustadz-ustadznya. Itu berkahnya 2 orang saja sampai hari ini aset mereka sampai triliunan. Itu yang disebut dengan umurnya sama-sama 60, 70, tapi ada orang umur sampai 90 nggak ada peninggalannya apa-apa. Kenapa? Yang satu umurnya berkah, yang satu umurnya tidak berkah. Kenapa berkah? Salah satunya rajin sedekah.
Kira-kira jelas Pak? Jadi apa fadilah yang pertama? Orang yang rajin bersedekah akan diberkahi umurnya. Ya. Apa makna berkah umur? Waktunya penuh dengan kebaikan, diisi dengan amal soleh. Ada orang sama-sama bawa mobil, angkot, mungkin supir angkot sama-sama. Yang satu angkot ini bisa baca sholawat selama dia narik angkotnya bolak-balik gandus misalnya. Apa kalau gandus kemana misalnya? Tangga buntung, ya, tangga buntung. Tapi dia mungkin pernah ngaji, rajin sedekah pagi-pagi sudah nyisapkan, sebelum berangkat dia sisipkan 2.000 misalnya di masjid. Di jalan dia bisa baca sholawat sehari penuh, tahu-tahu sudah tidak terasa sudah 1.000 sholawat. Yang satunya bukan 1.000 sholawat, bukan 10 sholawat, 10 caci maki, namanya di jalan caci maki orang. Umurnya berkah. Salah satu yang membuat umurnya berkah, rajin sedekah. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan nanti akan kami ulang lagi, wa tamna'u mitatassu. Orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu akan melindungi dia dari mati su'ul khatimah. Orang yang rajin sedekah insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah. Luar biasa sekali. Kemudian wa yudhhibullahu bihal kibr wal faqr wal fakhr. Ini orang yang rajin sedekah, selain nanti di akhir kehidupannya dilindungi oleh Allah dari su'ul khatimah, mati yang buruk, juga orang yang sedekah itu rajin akan dihilangkan oleh Allah dari hatinya rasa kesombongan, rasa angkuh. Insya Allah orang yang rajin sedekah itu tidak sombong Pak. Maka dari itu kami ingin tunjuk tahu cara sedekah yang baik itu Pak. Mohon maaf saya tidak setuju termasuk masjid-masjid yang melakukan ini atau orang-orang secara personal yang melakukan sedekah dengan mengundang orang-orang miskin ke rumahnya, bebaris sampai luar panas-panasan, nak ngenjuk cuma 5 kilo beras baik, sampai orang harus menunjukkan, mohon maaf, mempertaruhkan harga dirinya. Ini tidak benar ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak dikasih rezeki misalnya sama Allah 100 juta, 200 juta, mau dibagikan itu semua, itu tidak usah ngundang orang ke rumah sampai ngantri-ngantri, kelihatan miskinnya sama orang. Lalu gimana Ustadz? Antarkan ke rumah. Nggak sanggup sendiri, ajak anak-anaknya, keluarganya, atau mungkin Pak RT untuk bisa bekerja sama membagikan itu ke rumah-rumah orang yang membutuhkan. Bukannya diundang ke rumahnya kemudian bebaris, bejibun kalau kata orang Jakarta. Malu Pak dilihatnya. Apalagi beberapa tahun yang lalu ada orang membagikan zakatnya 1 miliar sampai mati 2 orang 3 orang, injek-injekan. Bukannya membawa berkah, malah membawa malapetaka. Termasuk masjid yang bagi-bagi zakat fitrah misalnya, bebaris orang nunggu, antar Pak ke rumah-rumah itu. Kerja sama Pak RT. Pak RT di RT-nya ada berapa? 50 orang. Nah, 50 orang titipkan ke Pak RT. 30 orang, 40 orang. Biar nanti Pak RT-nya yang bagi atau warganya yang ngambil. Ini enggak ngumpul, cuma dapat 2,5 kilo. Kasihan Pak. Dia juga punya harga diri yang harus kita jaga. Nah, dengan mengantar itu Pak, dengan mengantar itu menghilangkan rasa sombong tadi yang kata Nabi, sedekah dapat menghilangkan kesombongan dari hati. Dan ini ada satu hal yang juga ingin kami sampaikan. Kalau Bapak punya tamu di rumah, baik itu tamu orang kaya, mau tamu orang biasa, mau tetangga, dia tamu dan Bapak ingin memberikan minum, memberikan makan, upayakan ajari anak-anak kita Pak yang suruh menghidangi makanan. Suruh menghidangi, suruh anaknya yang bawa. Terutama yang laki, yang gadis biar yang buat di dalam. Anaknya yang lanang yang datang, nah dia sambil nunduk menunjukkan minum buat
itu melatih Pak untuk menjadi sosok yang rendah hati. Apalagi nanti bukan sekedar saat menghidang, saat beberes. Ketika sudah selesai, tamu mau pulang, nah beresin. Suruh dia yang beresin. Daripada ceramah kepada anak tentang bahayanya sombong, kemuliaannya rendah hati, mungkin gak bisa kita ceramah. Kalaupun ceramah diketawain anaknya sendiri. Oh papa ini cak ustad baik ceramah. Nah, kata wong apa anaknya, nggak usah, suruh dia. Itu secara tidak langsung kita telah menanamkan sifat rendah hati. Bayangkan itu, suruh ngumpul sampahnya, bekas tisunya dia kumpulkannya. Itu luar biasa Pak, terapi yang luar biasa. Dan betul kata Nabi, inna sadaqatal muslim ya wa yudhibullahu biha, dan Allah dengan perantara sedekah itu akan menghilangkan rasa sombong di dalam hatinya. Kita lihat itu ya, kalau kita bertamu ke rumah-rumah para kiai, para asatidz, kadang-kadang mereka langsung yang menghidangi minumnya, membagikan makannya. Itu juga pelajaran buat kita. Insya Allah orang yang rajin sedekah dengan cara sedekah yang benar, itu dapat dihilangkan rasa sombong, sifat sombong di dalam hatinya. Kemudian wa yudhibullahu bihal kibr wal faqr. Nah ini juga penting. Orang rajin sedekah itu insya Allah akan terhindar dari kefakiran. Seumur saya hidup, dan mungkin bapak yang lebih tua dari saya hidup, belum pernah saya dengar informasi, dengar berita, Pak Ustadz, si fulan itu saro hidupnya sekarang, bangkrut. Napo? Rajin sedekah. Nggak ada Pak. Yang saya sering dengar dan berkali-kali mendengar, orang itu sukses wajarlah kalau memang dia rajin sedekah. Ah itu sering kami dengar itu. Orang yang justru mungkin terlihatnya berkurang hartanya, tetapi insya Allah orang yang rajin sedekah itu akan dilindungi Allah dari kefakiran. Insya Allah. Baik, dari poin yang baru saja kami sampaikan, ada berapa itu Pak yang sudah kita pelajari? Ada 4. Saya tambahkan lagi, wal fakhr, akan dihilangkan dari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sifat berbangga. Ya. Jadi orang yang rajin sedekah, kata Nabi, umurnya tambah berkah. Ya, umurnya tambah berkah. Dia, makna berkah di sini dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan, amal soleh. Yang kedua, orang yang rajin sedekah, kata Rasulullah SAW, akan dilindungi dari mati su'ul khatimah. Yang ketiga, orang yang rajin sedekah, yudhibullahu bihal kibar, akan dihapuskan, dijauhkan ya dari sifat sombong, kemudian dijauhkan dari kefakiran, dan dijauhkan dari sifat berbangga-bangga. Saya kagum dengan seorang ibu-ibu yang diwawancarai, di mana dia menyumbang 1 miliar baru-baru ini di Jawa Timur, di Surabaya. Ketika ditanya alangkah besarnya ibu nyedekahkan uang, kata dia udah bosen sama duit, bosen sama pacak mah itu ya. Kita hampir main hari belum bosen-bosen juga duit itu. Tapi kata dia ini belum seberapa Pak. Katanya ibu saya nyumbang hotel bangunan lengkap disumbangkan di jalan Allah. Bayangkan itu, berkah sekali orang-orang yang semacam itu. Dan orangnya humble, nggak ada sombongnya. Ya insya Allah kalau orang tulus itu nggak ada sombong. Kita tahu pewakaf terbesar di Arab Saudi, bahkan mungkin di dunia, Syekh Abdullah Rajihi namanya, itu menyumbangkan ya kurang lebih 30.000 hektar kurma siap panen. Bayangkanlah Pak, entah 30.000 atau berapa, pokoknya sampai mendapatkan rekor dunia. Jadi kalau Bapak ke Mekah, ada orang bagi-bagi kurma gratis, itu kebanyakan dari kebunnya Syekh Abdullah Rajihi, dan orangnya sangat rendah hati. Jadi kalau melihat ada orang kaya rajin sedekah itu jarang, nggak ada yang sombong Pak. Orang kaya yang sombong itu biasanya kaya yang pelit, nggak pernah sedekah, dan biasanya kayanya pun kaya nanggung. Apa dia?
KB. Apa dia OKB itu? Orang kaya baru. Oh, OKB baru tahu aku OKB. Yang suka pamer-pamer. Ya. Tapi kalau orang yang rajin sedekah biasa saja, humble, pakaiannya biasa, ya, dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya, keutamaan dari sedekah banyak sekali, tapi kita ambil poin-poin pentingnya. Apa itu as-sadaqatu hijabun minan nar? Bahwasanya sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itu, Pak, bisa menjadi hijab yang melindungi kita dari api neraka. Jadi perisai. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Tahu-tahu terdengar suara yang sangat keras di kota Madinah saat itu, ya, di kota Madinah atau di kota Mekah. Suaranya itu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, suara apa itu ya Rasulullah? Keras sekali, belum pernah saya dengar suara sekeras itu. Apa kata Nabi? Hajarun, itu suara batu yang baru saja sampai ke kerak neraka sejak dilempar 70 tahun yang lalu. Gimana? Itu suara batu yang dilempar ke neraka dan baru sampai di dasarnya neraka sejak 70 tahun lalu. Artinya apa? Alangkah dalamnya neraka ini, sampai 70 tahun baru sampai. Setelah itu Nabi SAW berpesan kepada mereka, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian walaupun dengan menyedekahkan setengah biji kurma. Suatu hari Nabi sedang ceramah begini SAW. Kemudian beliau memalingkan wajahnya ke kanan, memalingkan wajahnya ke kiri. Jadi kalau lagi ceramah kurang lebih begini ya, kurang lebih gambarannya. Lagi ceramah begini, tahu-tahu Nabi buang wajah begini, buang wajah ke kanan. Rupanya Nabi sedang diperlihatkan bagaimana dahsyatnya neraka itu. Bagaimana dahsyatnya neraka. Sampai beliau nggak sanggup menyaksikan dan membayangkan neraka itu. Setelah beliau sanggup, tidak lagi memalingkan wajahnya ke kanan ke kiri, beliau berkata, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah fa illam tajiduha fa bi kalimatin thayyibah. Lindungi diri kalian duhai umatku dari api neraka. Jadikan antara kamu dengan neraka ada pembatas yang melindungimu, walau dengan setengah biji kurma. Maksudnya walau dengan sedekah setengah buah kurma. Alangkah murahnya itu, Pak. Tapi itu bisa melindungi kita dari api neraka. Nggak bisa juga sedekah dengan setengah buah kurma tadi, fabi kalimatin thayyibah. Maka ucapkan ucapan yang baik, itu pun bisa melindungi kita dari api neraka. Adapun mohon maaf tadi yang cerita tentang 70 tahun baru sampai, itu tentang dahsyatnya api, neraka. Dalam kesempatan yang lain lebih ada hal yang sangat indah. Seorang wanita dengan dua putrinya mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis, miskinah tahmilu ibnataiha, membawa kedua putrinya, ngetuk pintu rumah Rasulullah. Begitu dibuka, yang buka adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dibuka, rupanya perempuan tadi sembari membawa dua putrinya minta makan. Lapar. Aku miskin, perempuan miskin. Sayyidah Aisyah pun masuk ke rumah mencari apa yang bisa disedekahkan. Akhirnya dapatlah 3 buah kurma. Setelah itu dikasihkan ketiga buah kurma itu kepada ibunya. Ibunya pun bagi. 1 kurma buat putrinya yang sebelah kanan dan 1 kurma untuk putrinya yang sebelah kiri. Disuapin sampai habis, sudah selesai semua, tinggal 1 buah kurma yang mau dimakan ibunya, jatah ibunya. Begitu mau dimakan, kedua putrinya ini memberikan isyarat masih kurang, masih merengek nangis minta tambah. Akhirnya sama sang ibu, jatah kurma yang punya ibunya tadi dibelah dua, dikasih setengah kepada
putrinya yang sebelah kanan, yang setengah diberikan kepada putrinya yang sebelah. Kejadian itu dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Fata'ajjabat minha. Terperangah Sayyidah Aisyah melihat indahnya perbuatan wanita ini, sampai membelah kurmanya dibagi dua. Langsung Sayyidah Aisyah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diceritakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita membawa dua putrinya, meminta makanan ke rumah kita. Aku berikan 3 buah kurma. Yang menarik ya Rasulullah, satu kurma yang kuberikan jatah ibunya dibagi 2 oleh sang ibu untuk kedua putrinya yang masih minta tambah. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha minan nar. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuk wanita itu, dan Allah telah membebaskan dia dari api neraka. Sedekah dengan setengah buah. Apa pesannya? Jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. Kan kadang kan kita ini mungkin, aku ini tidak punya apa-apa, Ustaz, nak sedekah apa? Kata duit itu Ustaz, aku ini bukan orang kaya, nak ngenjuk. Pak, bapak lagi beli pempek, lagi makan pempek misalnya, ada orang lewat, njuk 2 pempek, 3 pempek. Jangan lihat kecilnya, itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala jika diiringi dengan keikhlasan. Ya. Atau ibu, bapak penjual pempek, ada orang beli berapa? 10. Nah, begitu 10, njuk 1, masukkan 11, kasih dia. Satu pempek yang mungkin harganya cuma 1000. Kalau itu ikhlas, akan menjadi hijab bainahu wa bainan nar, antara dirinya dan neraka. Sungguh sayang sekali Allah dengan kita. Saking tidak galak kita ini masuk neraka, caranya hanya sederhana, sedekah dengan apa yang kita mampu. Kira-kira jelas Pak? Insya Allah. Dan banyak lagi yang mana-mana. Jangankan sedekah sama manusia, sedekah sama binatang saja dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar seorang wanita yang dulunya berlaku zina, kemudian memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Bukankah Nabi pernah bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah seorang petani bercocok tanam di sawah, di kebun, kemudian dia pulang tidur, tahu-tahu padinya ada yang makan, burung nginggap, 1 burung makan, 2, 3, ulat mungkin makan daunnya, macam-macam. Kecuali itu semua dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, petani tidur di rumah, padinya dimakan burung masjid apa burung gereja. Namanya tergantung, kalau masuk Islam namanya burung masjid. Kalau belum masuk Islam namanya burung gereja. Makan dia, ada burung kelenteng pula, burung kelenteng. Makan dia dari buah padinya tadi. Illa kana lahu bihi sadaqah, dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Indah sekali. Ya, indah sekali. Islam membuka pintu-pintu sedekah. Jadi artinya apa? Jangan pernah ragu untuk bersedekah walaupun sedih. Masjid membuka bukaan puasa misalnya. Ayo bagi warga jamaah yang memiliki rezeki untuk memberikan bukaan puasa dihaturi. Terjengok banyak uang ngenjuk, makan nasi, makan rumah makan sederhana pagi sore. Nah, kita nak ngenjuk, malu rasanya nak ngenjuk yang murah ini. Ayo udahlah, enggak usah baiklah. Jangan Pak, sedekahkanlah walaupun sedikit. Yang penting niatnya ikhlas. Para ulama menasihati, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal kecil menjadi besar karena niatnya di sisi Allah, dan berapa banyak amalan yang terlihat besar tapi kecil tak bernilai karena niatnya. Niatkan karena Allah sedekah. Ada yang sedekah sama ini, insya Allah jangan dianggap kecil, berkah. Insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dalam bahasa Arab, lau di sini menunjukkan litaqlil, untuk menunjukkan sedikit. Maksudnya, sedekahlah, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun cuma sedekah setengah buah kurma, walaupun dikit nian. Kalau bapak tukang parkir misalnya, kemudian ada orang yang kita bantu parkirannya, kemudian dia nggak punya uang untuk bayar, sedekahkan. Sudah Pak, makasih. Dapat pahalanya, insya Allah. Orang beli nggak ada susuknya, kita sisipkan, ambil saja Pak, nggak usah. Dengan cara-cara yang luar biasa, banyak caranya. Itu semua akan melindungi kita dari api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, as-shadaqatu tukaffiru dzunuba mahma 'azumat. Sedekah menggugurkan dosa meski dosa itu sangat besar. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu dapat mematikan dosa. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku mau engkau berikan petunjuk tentang amalan yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Apa kata Nabi? As-saumu junnah. Puasa itu perisai, was-sadaqatu, dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, mematikan, menggugurkan dosa, kama yudfi'ul ma'un nar, bagaikan air yang mematikan api. Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, dan ini yang juga luar biasa. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi itu turun 2 malaikat, Pak. Setiap pagi turun 2 malaikat. Yang satu berdoa kepada orang yang bersedekah pagi-pagi. Bersedekah pagi-pagi. Apa doa malaikat kepada orang yang bersedekah di pagi hari? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti ya Allah sedekahnya orang ini. Sedekahnya orang yang bersedekah pagi Pak. Sebaliknya, malaikat yang kedua mendoakan bagi orang yang membatalkan sedekahnya, nggak ada alasan atau memang nggak galak, padahal ada, mungkin dia dapat pikiran mau sedekah, nggak usah lah, atau bahkan nggak terpikir sama sekali. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hilangkan keberkahan, hancurkan hartanya, binasakan hartanya bagi orang yang pelit, tidak mau bersedekah. Makanya dulu guru-guru kita ngajarin kita kalau subuh sempatkan bawa duit, walaupun 2.000, 1.000, ada kotak amal masukkan. Kenapa? Malaikat lagi turun pagi-pagi itu, lagi doakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan bagi orang yang berinfak itu gantinya. Kalau dulu ibu-ibu, kebetulan ibu kami pedagang, punya dulu kantin, atau mungkin kita sudah biasa dengar ada istilahnya pelaris. Jadi kalau ada orang datang baru beli pertama kali, biasanya ditambahkan nyoh. Kenapa? Mengamalkan hadis ini. Pagi-pagi malaikat turun nak mendoakan. Siapa baik pagi-pagi mengeluarkan sedekahnya, Allah akan gantikan itu. Dan kalau Allah sudah gantikan pasti lebih baik. Tetapi yang tidak, justru akan dihilangkan keberkahan, bahkan dibinasakan hartanya. Nah, ini ada pedagang-pedagang kita di sini, nicanya pada pedagang galau di sini. Nah, kalau ada uang datang, terutama pagi-pagi yang jual-jual sarapan nih, nah, kando gitu Kak Erwin. Nah, ini siapa baik yang jual pempek, ada uang beli pempek 5 jo, suruh bawa pulang 6, 7, ya. Insya Kak Jili mana Kak Jili? Jili Raja Salman bulo, ya. Kerupuk Raja Salman, ya.
Baik, yang berikutnya, dan ini yang terakhir saya. Oh, banyak nian memang. Saya singkat baik. Yang berikutnya, sedekah. As-sadaqatu khairu abwabil bir. Sedekah adalah sebaik-baiknya pintu kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mutasaddiqu fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan dari sedekahnya pada hari kiamat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqul, Rasulullah bersabda, aku pernah mendengar Nabi bersabda. Kata sahabat Uqbah bin Amir, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia di dalam naungan sedekahnya sampai diputuskan oleh Allah tentang nasib semua manusia di padang mahsyar. Jadi nanti ketika di padang mahsyar disebutkan matahari itu mendekat 1 mil, Pak. 1 mil itu berapa kilo? 1,6 kilometer. Bayangkanlah, Palembang ini hari ini panasnya luar biasa, padahal jaraknya ribuan kilometer, bahkan mungkin jutaan kilometer. Saat nanti matahari mendekat 1 mil, ada manusia-manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari panasnya matahari itu. Dan salah satu amalan yang melindungi orang atau diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Sedekahnya akan melindungi dia dari panas api neraka, panasnya matahari di padang mahsyar itu. Disebutkan oleh Sayyid Muhammad di sini, yaum la dhilla min harris syamsi. Hari tidak ada naungan dari panasnya matahari saat itu. Tapi ada sedekah yang insya Allah akan melindunginya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di sini ada satu riwayat ya. Disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhillu mu'min yaumal qiyamati sadaqah. Naungannya seorang mukmin, payungnya seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Qala Yazid fakana Abul Khair, ada seorang ulama bernama Abul Khair, marthad la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in. Ada seorang ulama bernama Abul Khair, marthad, tidak ada satu hari kecuali dia bersedekah. Walau bi ka'katin au basalah. Walaupun sedekah dengan 1 potong roti, biskuit, atau bahkan 1 buah bawang merah. Bayangkan, Pak. Artinya itu apa, Pak, yang pacak disedekahkan? Jangan pernah mempersempit makna sedekah. Sedekah itu yang mahal, yang besar, yang berjuta-juta. Anda apa saja, Pak. Ya. Ke masjid, jingok, siapkan, ada duit 2.000, masukkan kotak amal. Yang dagang, ada pelarisnya datang, belikan. Ya nggak harus pelaris, di siang hari juga kalau ada orang beli, kita punya rezeki, berikan saja. Insya Allah itu semua akan menjadi naungan kita. Bahkan di sini disebutkan walau buah bawang merah, basalah, ya, itu pun insya Allah dinilai dan akan menjadi naungan kita kelak dari panasnya api neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga akan menolak bala dari penyakit, dari segala-gala keburukan. Makanya betul dulu ulama-ulama kita juga ngajarin rajin-rajin sedekah untuk tolak bala. Karena memang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak riwayat, ya, misalnya di sini disebutkan as-sadaqatu, saya cari riwayat yang ini, hadisnya banyak yang dhaif tapi saling menguatkan. As-sadaqatu bil ghadawati yadhhabna bil ahad. Sedekah di pagi hari dapat menghilangkan banyak bala, banyak penyakit. Disebutkan as-sadaqatu tamna'u 70 naw'an min anwa'il bala ahwanuha al-judham wal baras. Sedekah dapat menolak bala, 70 jenis bala. Yang paling ringan adalah penyakit kista dan penyakit panu kulit. Itu semua akan dilindungi dengan sedekah. Ala kulli hal,
sedekah dapat melindungi kita dari bala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segala bentuk bala insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berkahnya sedekah. Yang berikutnya, as-sadaqah tudfi'u an sahibiha al-harrul qabr. Sedekah dapat mematikan mematikan atau melindungi seorang dari panasnya alam kubur. Jika nanti dikubur ada api yang menyambar-nyambar sebagai muqaddimahnya neraka, na'udzubillahi min dzalik. Panasnya alam kubur nanti Allah akan lindungi kita dari sedekah. Ya, insyaallah sedekah akan melindungi kita. Saya kira itu ya cukup banyak sebetulnya. Mungkin sebagian kita sangat familiar dengan ayat yang Allah sebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Andaikan aku boleh menunda sedikit kematian. Jadi orang yang sedang sakaratul maut itu berkata kepada malaikat dan meminta kepada Allah agar ditunda sebentar aja, agar ditunda sebentar. Tapi nggak bisa, karena sudah ajal itu kalau sudah datang ya sudah, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, tapi andai kata manusia itu bisa ditunda sedikit saja atau diberikan kehidupan sedikit saja di dunia, 5 menit saja atau bahkan semenit, dia akan memilih untuk menunaikan zakatnya dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa as-saddaqa wa akum minas. Pertanyaannya, kenapa Ustaz kok orang yang diberikan waktu, andaikan nih Pak, orang-orang yang dikubur sekarang, yang sudah di alam kubur, yang sudah meninggal di liang-liang kubur, andaikan mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup 1 menit, yang mereka minta untuk bisa lakukan, yang mereka pasti akan lakukan adalah menyedekahkan hartanya, menunaikan zakatnya. Pertanyaannya, kenapa Ustaz nggak minta sholat? Kenapa nggak minta haji? Kenapa nggak minta zakat, puasa misalnya? Ya kalau haji pasti nggak dikasih juga sama malaikat, karena ngantrinya 25 tahun. Kata malaikat, enak nih kan kalau ditunda 25 tahun. Kalau haji ngantrinya lama. Puasa nunggu Ramadan lama. Sholat nunggu waktu sholat. Yang pasti bukan haji, bukan karena itu lama gitu. Tetapi kenapa minta sedekah sekali? Kenapa sedekah? Banyak disebutkan oleh para ulama, bahkan sampai 7 alasannya. Yang paling utama adalah amalannya itu cepat eksekusinya, panjang pahalanya. Sedekah itu kan gampang sih. Misalkan diberikan hidup 1 menit, ya Rob, kuwakafkan semua tanahku yang ada di sana. Ninggal dia, klek, meninggal. Sudah. Selama wakaf itu berjalan, dimanfaatkan orang, pahala akan terus mengalir. Cepat pelaksanaannya, tapi tidak putus-putus pahalanya. Itulah kenapa orang memilih bersedekah. Yang kedua, mengurangi hisab. Mengurangi, kita tahu yang memperlambat hisab seseorang, dan hisab itu tidak enak, adalah harta. Min aina iktasab, ya, wa fima anfaq. Dari mana dia dapat dan kemana dia infakkan. Kalau dia sudah wakafkan begitu, ya sudah, aman itu, nggak bakal ditanya lagi sama Allah. Sudah disedekahkan ya Allah. Dan yang lainnya apa? Tadi yang kita sebutkan, akan menghilangkan panasnya api neraka, akan mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya. Jadi sedekah itu luar biasa. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dibawa pulang dari majelis ini adalah semangat untuk terus bersedekah.
Jangan pelit. Jangan ragu untuk berbagi. Kayak gini nih, ada pengajian kayak begini Pak. Tahu misalnya di masjid atau mushola Al-Hidayah mau ada pengajian malam Rabu ini, langsung hubungi pengurus masjid. Aku nyumbang 1 kotak banyu kemasan. Berapa ini paling 16.000, 20.000, sebulan sekali jadilah. Jangan ragu, walaupun cuma nyumbang begitu saja. Oh ini apa nggak berkah banget ini yang nyumbang minum ini? Yang minum orang-orang yang ngaji semua. Nyumbang, aku nyumbang ini pempek kagilah, jadilah 50 biji, jadi 50 biji untuk jamaah. Nyumbang jeruk lah jadi. Aku yang buatkan minum ustadznya lah jadi. Apa baik? Aku yang nyumbang le mineralnya jadi. Betul kan? Insya harus ada semangat begitu, semangat untuk terus berbagi, terutama pagi-pagi ya, kalau ke masjid sholat subuh sisipkan duit 2.000, 3.000, syukur-syukur banyak, sisipkan di kotak amal masjid, sedekah. Lagi sarapan ada orang kenal, bisikan baik sama yang punya, bapak yang itu aku yang bayarkannya. Aku sering mah itu Pak, sering nian makan di mana pas nak bayar lah dibayarkan uang. Tahu mah itu kenambah tadi. Saya enggak tahu, tahunya pas nak balik. Sedekah luar biasa cara orang bersedekah. Insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, dan insya Allah derajat kita juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.